Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan, kita biasa mendengar bahwa salah satu tradisi atau kebiasaan khususnya di tanah Jawa, ya mungkin orang Jawa lebih tahu, dan mungkin selain Jawa juga ada tradisi seperti itu, di mana biasanya mereka menghindari melakukan atau menyelenggarakan hajatan di bulan Muharram. Kita mungkin sering dengar, jadi kalau mau nikah jangan di bulan Muharram, iya kan? Ini sudah sering sekali ditanyakan oleh orang-orang, ya. Kenapa ya? Emang bulan Muharram itu ada apa? Kenapa kok nggak boleh nikah atau nggak boleh hajatan gitu? Dan sudah banyak teman-teman yang saya dengar memberikan klarifikasi. Ada yang pro, nggak apa-apa, Muharram itu adalah bulan yang mulia, bulan yang punya fadilah, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak boleh nikah? Itu juga nggak salah. Tetapi saya ingin memberikan perspektif yang lain, teman-teman. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi yang saya tahu dari beberapa guru, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Kenapa ada tradisi yang sebenarnya bukan melarang, tapi sebaiknya tidak menunaikan atau menyelenggarakan hajatan di bulan Muharram. Kenapa? Kita tahu bahwa memang bulan Muharram ini bulan yang mulia. Jadi menghindari hajatan itu bukan berarti menafikan kemuliaan bulan Muharram, ya. Justru kadang-kadang sebaliknya loh. Kadang-kadang menghindari melakukan hajatan di bulan Muharram itu justru karena memuliakan bulan Muharram. Termasuk orang yang tidak menyelenggarakan hajatan di bulan Ramadan, itu bukan berarti menghina bulan Ramadan itu. Bukan berarti bulan Ramadan nggak baik, tapi justru karena menghargai bulan Ramadan. Ya, jadi yang saya paham, mereka yang memilih atau mengikuti tradisi tidak melakukan hajatan di bulan Muharram bukan tidak memuliakan bulan Muharram, tapi justru karena memuliakannya sehingga menghindari. Nah, alasannya apa? Yang saya ketahui dari penjelasan beberapa guru, itu salah satunya adalah bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya adalah terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu peristiwa yang apalagi di tradisi orang-orang Syiah ini lebih kental. Tapi ini bukan hanya peristiwa orang Syiah, ya. Peristiwa wafatnya cucu kesayangan, sekali lagi cucu kesayangan Rasulullah. Bukan hanya dimuliakan oleh orang Syiah loh, ya. Cucu Rasulullah itu kita semua memuliakannya, ya kan? Karena Rasulullah mencintai cucunya, maka kita pun mencintai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu beliau terbunuh di bulan Muharram tanggal 10. Nah, dan lebih sadisnya lagi, beliau tidak hanya sekedar wafat biasa, beliau dibunuh. Dan bukan hanya beliau, beberapa keluarganya nyaris habis. Bagi teman-teman yang membaca peristiwa Karbala atau terbunuhnya cucu Rasulullah SAW akan merasakan begitu ngeri dan begitu sadis peristiwa itu. Di mana beliau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu terbunuh dengan beberapa putrinya dan putranya. Jadi anak-anak beliau juga ikut terbunuh. Dan Masya Allah, peristiwa itu sangat dahsyat sekali. Dan dibunuh oleh saudaranya, maksudnya saudara seagama gitu, bukan orang kafir, tapi di mana kita semua tahu bahwa atas perintah Khalifah Yazid. Artinya peristiwa itu sangat memilukan, teman-teman. Jadi karena peristiwa memilukan dan sangat dahsyat ini menyayat hati pecinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai Rasulullah dan keluarganya itu akan tersayat hatinya, akan sedih sekali membaca peristiwa itu dan mengenang peristiwa itu, dan itu terjadi di bulan Muharram. Makanya para orang tua dulu, beberapa kiai
menasihatkan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan bersedih, bulan berkabung. Karena yang terbunuh adalah kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni cucunya dan keluarganya. Dan itu peristiwa yang dahsyat yang dikenang sepanjang masa sebagai peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyedihkan sekali. Karena itu mereka menganggap bulan Syuro atau bulan Muharram itu adalah bulan berkabung, bulan yang penuh dengan kesedihan atau puncaknya kesedihan, maka sebaiknya tidak mengadakan acara bersenang-senang di bulan itu. Untuk mengenang aja, untuk menghargai. Karena itu tidak salah bagi saya, jadi saya tidak menyalahkan ya tradisi yang bahkan mendukung sebaiknya kalau bisa dihindari. Tapi bukan berarti orang yang mengadakan hajatan di bulan Muharram itu salah, enggak. Karena ini hanya masalah rasa saja, hanya masalah kesan yang kita rasakan sebagai bulan bersedih. Jadi teman-teman, bagi yang berselisih dalam hal ini biasa aja ya. Jadi saya hanya menyampaikan kenapa ada tradisi seperti itu. Salah satu alasan, mungkin ada alasan yang lain, tapi salah satu alasan yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan adalah karena peristiwa besar itu, sehingga wajar kalau ada tradisi yang menghindari melakukan hajatan yang bernuansa kegembiraan. Masa bulan berkabung kok kita senang-senang, apalagi ini adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali cucu beliau yang terbunuh pada 10 Muharram itu. Maka teman-teman, perbedaan ini nggak usah dibesar-besarkan, karena semua punya alasan, punya dasar. Yang mau juga mengadakan hajatan karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang mulia, jadi tidak salah. Jadi biasa saja teman-teman. Mari kita saling menghargai perbedaan ini, menghargai tradisi, karena selama tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam. Semoga bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan di bulan Syuro, bulan Muharram ini kita makin diberkahi dan semakin jadi ahli takwa, ahli zikir, ahli ingat Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.